Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya akan membahas materi UAS basis data tentang PT Mevial. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas normalisasi 1 sampai 3. Di dalam normalisasi ini terdapat langkah yang pertama. Di dalam langkah pertama terdapat nomor faktur, tanggal, pembeli, PO, termin, penjual, kemudian kode barang, nama barang, kuantitas, harga, total harga, PPN, kemudian ada jumlah. Oke, sebelumnya saya sini sudah membuatnya. Kemudian di sini ada normalisasi yang pertama. Yang pertama yaitu ada faktur. Di dalam faktur terdapat nomor faktur, tanggal, pembeli, PO, termin, penjual, total harga, kemudian PPN, terus jumlah. Kemudian ada barang yang dibeli. Dalam barang yang dibeli ada kode barang, nama barang, kuantitas, harga, total harga, PPN, dan jumlah. Kemudian normalisasi yang keduanya atribut non-UID yang tergantung UID. Yang pertama ada faktur, nomor faktur, tanggal, total harga, PPN, kemudian jumlah. Kemudian ada pembeli. Di dalam pembeli ada PO, kemudian termin. Kemudian ada penjual, nama penjual. Dan ada barang yang dibeli, kode barang, nama barang, kuantitas, harga, total harga, PPN, kemudian ada jumlah. Terus ada barang, kode barang, nama barang, harga, kemudian ada total harga. Kemudian ada lagi barang faktur. Dalam barang faktur ada kuantitas, harga, total harga, PPN, kemudian jumlah. Kemudian di sini kita sampingnya buat barang, kode barang, nama barang, harga, kemudian total harga. Sini ada juga kuantitas, PPN, kemudian jumlah. Barang yang dibelinya, kode barang, nama barang, kuantitas, harga, total harga, PPN, dan jumlah. PPN dan jumlah. Kemudian masuk yang ketiga, normalisasi 3, atribut non-UID yang tergantung non-UID. Kuantitas, harga, total harga, PPN, kemudian ada jumlah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ERD-nya. Pertama kita buat entitas baru dengan nama faktur. Kemudian ada barang yang dibeli. Di dalam faktur terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama kode barang,
terus tipenya primary with. Kemudian ada nama barang. Kemudian tipenya mandatory. Kemudian ada jumlah. Terus tipenya mandatory. Kemudian ada kuantitas. Tipenya relation. Kemudian ada harga. Tipenya relation. Kemudian ada VPN. Tipenya relation. Kemudian yang terakhir ada total harga. Tipenya di sini relation. Di dalam barang yang dibeli terdapat beberapa atribut. Di antaranya kode barang. Tipenya primary with. Kemudian ada nama barang. Tipenya mandatory. Kemudian ada jumlah. Tipenya mandatory. Kemudian ada kuantitas. Tipenya relation. Kemudian ada lagi harga. Tipenya mandatory. Kemudian ada VPN. Tipenya relation. Kemudian ada lagi total harga. Tipenya relation. Kemudian kita buat di sini relasinya dari faktur ke barang yang dibeli. Kardinalitasnya lurus, kemudian sinyalnya dikira kembali. Kardinalitasnya ke barang yang dibeli, kemudian kardinal lurusnya ditur. Kemudian kita simpan, kita save. Kita masukkan di sini di normalisasi yang pertama. Set. Kemudian kita cari gambar yang kita simpan tadi. Di kita buat di sisi pertama. Ini stop.
Kemudian kita buat RD, normalisasi keduanya, ini dihapus. Kita buat di sini entitas barunya dengan nama pembeli. Kemudian ada faktur, kemudian di sini ada lagi namanya barang. Di faktur ada penjual. Kemudian kita buat di sini entitasnya. Kemudian kita buat di sini relasinya dari pembeli ke faktur. Kardinalitasnya lurus. Kemudian dari faktur ke barang, kardinalitasnya ini lurus. Kemudian fungsional. Terbalik. Kemudian relasi dari faktur ke penjual. Garis putus-putus. Kemudian jika sudah selesai, kita simpan. Kita masukkan gambar yang tadi di normalisasi yang kedua. Terlalu kebesaran, kita taruh. Kemudian kita buat yang ini itu mininya. Kita buka SQL data modelernya. Kemudian ini dihapus.
Kita buat entitas baru dengan nama pembeli. Kemudian ada faktur. Kemudian ada barang faktur. Kemudian ada barang. Di bawah faktur ada namanya entitas penjual. Kecilkan lagi. Kemudian kita buat entitas dari, kemudian kita buat relasi, bukan entitas, relasi dari pembeli ke faktur. Kardinalitasnya bintang, kemudian sini lurus, opsionalnya tidak ada. Kemudian relasi dari faktur ke barang faktur, opsionalnya dihapus. Kemudian ini garis lurus, di sini identifikasinya dibuat. Kemudian relasi dari barang faktur ke barang, garis lurus, opsionalnya sini. Kemudian identifikasi, di sini relasi opsional. Kemudian relasi dari faktur ke penjual. Coba sini ke sini lurus, opsionalnya di penjual, di sini opsional. Oke, setelah ini kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita masukin gambarnya di sini. Ini to many. Kemudian crop. Ini kita kecilkan terlalu besar, dirapikan. Kemudian sini ada normalisasi yang ketiga, kita buat ERD nya atau logical modelnya. Di dalam pembeli terdapat beberapa atribut, diantaranya nama pembeli 5.000, kemudian alamat,
tipenya mandatory, kemudian ada PO, tipenya relation, kemudian ada termin, tipenya relation. Dalam faktur terdapat beberapa atribut, diantaranya nomor faktur, kemudian total harga, tipenya mandatory, ada PPN, tipenya mandatory, kemudian ada jumlah, tipenya mandatory. Bagus. Oke. Nomor fakturnya binary unit. Salah. Kemudian di sini dalam barang faktur terdapat beberapa entitas. Yang pertama yaitu kuantitas, tipenya mandatory. Kemudian ada PPN, tipenya mandatory, dan yang terakhir ada jumlah, tipenya mandatory. Kemudian di dalam barang terdapat beberapa entitas, diantaranya yaitu beli barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada harga, kemudian ada total harga. Beli barang, tipenya di sini primary unit, nama total harga, tipenya mandatory. Oke, kemudian dalam penjual terdapat dua entitas. Kemudian di sini kita buat relasinya atau physical DB-nya. Kita buat di sini tabelnya, tabel pembeli. Dalam tabel pembeli terdapat kolom nama pembeli, tipenya primary key. Kemudian di sini pacarnya 220 dan alamat, tipenya mandatory, pacar 225, sisnya 25. Kemudian ada PO, tipenya key, pacar 2, sisnya 3, kemudian ada termin, pacar 2, kemudian 3. Di sini ada key-nya atau primary key-nya pembeli PK atau nama pembeli. Kemudian ada faktur. Di dalam tabel faktur ada beberapa kolom, yang diantaranya primary key, nomor faktur, pacar 2, sisnya 5. Di sini tipenya primary key. Kemudian ada tanggal, tipenya mandatory, pacar 2, sisnya 9. Kemudian total harga mandatory dengan tipenya number. Kemudian ada PPN, pacar 2, sisnya 25. Kemudian ada jumlah, pacar 2, sisnya 30. Kemudian ada key dari nama pembeli ini, pembeli, nama pembeli, kodenya pembeli, nama pembeli, pacar 2, sisnya 20. Key penjual, nama penjual, pacar 30. Ini key dari pembeli dan dari penjual.
Kemudian ada barang faktur. Dalam tabel barang faktur ada beberapa kolom, yaitu kuantitas, PPN, jumlah, faktur, kemudian jumlah. Faktur ini dari sini nomor faktur. Kuantitasnya tipenya primary key, terus tip mandatory, number, isinya 3, PPN mandatory per 2, kemudian jumlah mandatory per 2 sis 30. Kemudian di sini adalah key barang faktur dari barang faktur ini, faktur ke faktur, primary key, key. Kemudian ada barang. Di dalam tabel barang ini ada beberapa kolom, yaitu kode barang, nama barang, harga, kemudian total harga. Kode barang tipenya primary key, nama barang tipenya mandatory, harga tipenya mandatory, total harga tipenya mandatory. Kemudian di sini ini key dari barang faktur, dari kuantitas. Nah, di sini primary key. Tipe-tipenya ini pacar 2, sis 3, pacar 2, sis 20, pacar 2, number sis 50. Kemudian ini kodenya, kode barang. Kemudian penjual ini ada namanya 2 kolom, yaitu nama penjual dan alamat penjual. Nama penjual tipenya primary key, pacar 2, sis 30. Kemudian ada alamat penjual, logical modelnya pacar 2, sis 50. Kemudian kodenya penjual, primary key, nama penjual. Jika sudah, kita simpan di sini. Oke, setelah kita buat relasionalnya atau physical DB-nya, kita simpan gambarnya, save. Kemudian kita buat di Word. Ini ERD-nya yang pertama tadi, atau logical modelnya. Kemudian yang kedua tadi physical DB-nya. Sini kita letakkan gambarnya. Setelah itu kita buat perintah membuat atau create table. Sini kita buat. Setelah kita buat, kita salin. Kemudian taruh di laptop, di notepad. Sini. Setelah itu kita buka Oracle command line. Nah, sini pertama kita buat meng-create database-nya. Yang pertama kita buat connect as sys2. Enter. Kemudian buat username-nya Oracle, passwordnya Oracle. Enter. Setelah itu buat select bintang from
Nah, di sini sistem Oracle yang membuatnya, bukan kita sendiri. Buatnya ini dibuat. Tunggu saja dulu. Kemudian setelah itu kita buat akun, create user, namanya di sini dibuat was, kemudian create user create user was identified by hari. Kemudian sini user sudah dibuat, kita buat grant, lalu dipilih to was, kemudian titik koma, grantnya sukses. Kemudian di sini konekkan ke UAS tadi, UAS kemudian ini passwordnya tadi itu hari, dan sini connected. Kemudian kita lihat dulu kita sudah masuk belum. So user, nah usernya di sini sudah UAS Fahri tadi. Kemudian kita panggil di sini file yang tadi di notepad ini, UAS Fahri tadi SQL, penyimpanannya di dua garis miring, kemudian tadi UAS SQL